Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Bapak Sutisna, seorang pria berusia 72 tahun yang kisahnya sangat menginspirasi. Beliau bercerita bagaimana dulunya ia harus menggunakan alat bantu jalan karena kakinya terasa sangat lemah. Namun, setelah melakukan perubahan sederhana pada pola makannya, kini ia bisa berjalan kembali dengan tegap, bahkan aktif mengurus kebunnya sendiri. Rahasianya terletak pada konsumsi salah satu biji-bijian penguat tulang dan otot yang akan kita bahas di video ini. Dan hari ini, saya akan bagikan rahasia Bapak Sutisna ini kepada Anda semua, yaitu biji-bijian penguat tulang dan otot yang wajib. Lansia tahu setelah usia 65 ke atas, Bapak dan Ibu, setelah menginjak usia 65 tahun ke atas, banyak dari kita mulai merasakan perubahan pada kekuatan tubuh. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda lebih cepat lelah saat berjalan, kesulitan naik tangga, atau merasa kaki dan tangan tidak sekuat dulu saat mengangkat barang. Ini adalah tanda-tanda awal dari kondisi yang disebut sarkopenia, kehilangan massa otot, dan osteopenia, atau osteoporosis, penurunan kepadatan tulang. Tahukah Anda bahwa lansia bisa kehilangan hingga 40% massa otot pada usia 70 tahun tanpa menyadarinya? Kehilangan otot ini bukanlah hal yang tak terhindarkan bagi lansia dan bisa dilawan dengan nutrisi yang tepat. Seringkali kita hanya menyadari masalah ini ketika sudah terjadi kesulitan signifikan dalam aktivitas sehari-hari, seperti sulit bangkit dari kursi tanpa bantuan, kesulitan menyeimbangkan diri, atau bahkan jatuh. Kehilangan massa otot dan tulang ini memiliki dampak yang sangat besar pada kualitas hidup lansia. Ini tidak hanya menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari yang sederhana, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh dan cedera serius seperti patah tulang pinggul, yang seringkali membutuhkan waktu pemulihan yang lama dan bisa mengurangi kematian. Selain itu, otot yang lemah juga memengaruhi metabolisme tubuh, kekebalan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak lansia mungkin mengira bahwa satu-satunya cara untuk memperkuat otot dan tulang adalah dengan berolahraga berat atau mengonsumsi suplemen mahal. Namun, seperti yang dibuktikan oleh Bapak Sutisna, ada solusi alami yang jauh lebih mudah diakses dan efektif, yaitu melalui biji-bijian tertentu. Biji-bijian ini adalah sumber nutrisi yang padat, mengandung protein, mineral penting seperti kalsium dan magnesium, serta antioksidan yang semuanya vital untuk membangun kembali dan mempertahankan kekuatan otot serta tulang. Mereka bisa menjadi obat alami yang membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan dan kemandirian. Jangan biarkan usia merenggut kekuatan dan kemandirian Anda. Dengan informasi ini, Anda bisa mengambil langkah proaktif untuk hidup lebih sehat dan aktif di usia emas. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, mari kita pahami lebih dalam mengapa menjaga kekuatan otot dan tulang setelah usia 65 tahun itu sangat krusial. Ini bukan hanya tentang rasa lelah sesekali, tapi ada kondisi medis serius yang mendasarinya. Pertama, mari kita bahas tentang sarkopenia. Ini adalah istilah medis untuk kehilangan massa, kekuatan, dan fungsi otot secara progresif seiring bertambahnya usia. Fenomena ini sangat umum, bahkan bisa terjadi tanpa disadari. Mekanisme, sejak usia 30-an, kita mulai kehilangan massa otot secara perlahan. Namun, setelah usia 60-an, proses ini bisa dipercepat tanpa intervensi nutrisi dan aktivitas fisik. Lansia bisa kehilangan hingga 40% massa otot pada usia 70 tahun. Penurunan ini bukan hanya pada ukuran otot, tapi juga pada kualitas dan fungsi serabut otot.
Dampak kehilangan massa. Otot ini menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, Anda mungkin merasa sulit untuk naik tangga, bangkit dari kursi berguling jauh, mengangkat barang belanjaan, atau bahkan hanya berdiri dari posisi duduk. Keseimbangan juga bisa terganggu, meningkatkan risiko tersandung dan jatuh. Kedua, ada masalah kesehatan tulang, yaitu osteopenia dan osteoporosis. Osteopenia adalah kondisi di mana tulang mulai kehilangan kepadatan dan menjadi lebih rapuh dari normal. Jika tidak diatasi, ini bisa berkembang menjadi osteoporosis, di mana tulang menjadi sangat keropos dan rapuh. Mekanisme produksi sel tulang baru melambat seiring usia, sementara proses pengeroposan tulang tetap berlanjut atau bahkan dipercepat, menyebabkan ketidakseimbangan. Hormon seperti estrogen pada wanita pasca menopause juga berperan besar. Dampak tulang yang rapuh sangat rentan terhadap patah tulang, bahkan akibat cedera ringan atau jatuh sederhana. Patah tulang pinggul adalah cedera yang sangat umum dan serius pada lansia penderita osteoporosis, seringkali memerlukan operasi dan waktu pemulihan yang sangat lama, serta dapat mengurangi kemandirian secara drastis. Ketiga, kedua kondisi ini saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain. Otot yang lemah tidak dapat menopang tulang dan sendi dengan baik, meningkatkan risiko jatuh, sementara tulang yang rapuh lebih mudah patah saat jatuh. Kombinasi sarkopenia dan osteoporosis sangat meningkatkan kerentanan lansia. Keempat, dampak dari masalah otot dan tulang ini tidak hanya fisik. Ini juga dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Kehilangan mobilitas dan kemandirian dapat menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Rasa sakit kronis, kelelahan, dan ketakutan akan jatuh juga bisa membatasi partisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan, meskipun genetik berperan. Penting untuk diingat bahwa kehilangan otot dan tulang bukanlah hal yang tak terhindarkan bagi lansia dan bisa dilawan dengan nutrisi dan gaya hidup yang tepat. Ini adalah pesan utama yang ingin disampaikan oleh kisah Bapak Sutisna. Bapak dan Ibu, inilah rahasia Bapak Sutisna dan solusi alami yang sangat efektif untuk membangun kembali otot, meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian Anda. 8 jenis biji-bijian yang kaya nutrisi penting untuk tulang dan otot. Mari kita bahas satu persatu. Biji wijen adalah biji kecil yang sering kita temui sebagai taburan, namun merupakan pembangkit tenaga nutrisi untuk tulang dan otot. Kalsium tinggi. Wijen adalah salah satu sumber kalsium non-susu terbaik. Kalsium adalah mineral utama pembentuk. Asupan kalsium yang cukup sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Magnesium. Wijen juga kaya magnesium, mineral penting yang bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Magnesium membantu relaksasi otot mensaga krem dan juga berperan dalam sintesis protein otot. Protein nabati mengandung protein nabati berkualitas tinggi yang esensial untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot seng. Mineral ini penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Cara konsumsi: taburkan pada salad, oatmeal, yogurt, atau tambahkan ke smoothie. Anda juga bisa menggunakan tahini pasta wijen. Biji chia adalah biji kecil berwarna hitam atau putih yang merupakan superstar nutrisi, terutama untuk tulang dan otot. Kalsium. Biji chia mengandung kalsium dalam jumlah signifikan, lebih banyak dari susu per gramnya. Kalsium ini mudah diserap dan penting untuk kepadatan tulang. Magnesium. Kaya magnesium yang membantu menjaga kesehatan tulang, fungsi otot yang benar, dan mencegah kram. Protein lengkap. Meskipun nabati, biji chia mengandung semua 9 asam amino essential, menjadikannya sumber protein lengkap yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perbaikan otot. Asam lemak omega 3 alam. Biji chia adalah sumber asam lemak omega 3 berbasis tumbuhan ala yang kaya. Omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan otot yang seringkali menyertai kelemahan dan nyeri. Serat tinggi. Kandungan seratnya yang tinggi membantu melancarkan pencernaan dan penyerapan nutrisi.
Cara konsumsi: rendam dalam air atau susu nabati untuk membuat puding chia. Taburkan pada oatmeal, yogurt, salad, atau campurkan ke dalam smoothie. Biji labu adalah biji pipi hijau yang sering diabaikan, padahal sangat bermanfaat untuk kekuatan otot dan tulang. Magnesium tinggi. Biji labu adalah salah satu sumber magnesium terbaik. Magnesium ini penting untuk lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk sintesis protein otot, fungsi saraf, dan kesehatan tulang. Asupan magnesium yang cukup sangat penting untuk mencegah kram dan kelemahan otot seng. Kaya akan seng. Mineral penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan penyembuhan luka. Protein nabati menyediakan protein nabati yang baik untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Asam lemak omega-3 mengandung asam lemak omega-3 yang membantu mengurangi peradangan. Cara konsumsi: panggang sebentar tanpa minyak berlebih, taburkan pada salad, sup, atau nikmati sebagai camilan sehat. Biji bunga matahari adalah camilan populer yang juga merupakan sumber nutrisi penting untuk lansia. Magnesium, sumber magnesium yang sangat baik, mendukung fungsi otot dan tulang yang sehat, serta membantu relaksasi. Vitamin E. Kaya vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel otot, dari kerusakan radikal bebas. Protein nabati menyediakan protein yang diperlukan untuk massa otot. Lemak sehat, mengandung lemak tak jenuh ganda dan tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Cara konsumsi: panggang sebentar tanpa garam berlebihan. Taburkan pada sereal, oatmeal, salad, atau nikmati sebagai camilan. Meskipun sering dianggap biji-biji, quinoa secara teknis adalah biji-bijian semu pseudo sereal yang sangat bergizi dan merupakan makanan pokok yang luar biasa untuk lansia. Protein lengkap. Quinoa adalah salah satu dari sedikit sumber protein nabati lengkap, yang berarti ia mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh sendiri. Ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot, terutama pada lansia. Magnesium dan fosfor. Kaya magnesium dan fosfor, 2 mineral vital untuk kesehatan tulang dan energi seluler. Serat tinggi. Kandungan seratnya yang tinggi mendukung pencernaan yang sehat dan penyerapan nutrisi yang efisien. Besi, sumber zat besi nabati yang baik, penting untuk membawa oksigen ke otot dan mencegah kelelahan. Cara konsumsi: dimasak seperti nasi, bisa sebagai pengganti nasi, ditambahkan ke sup, salad, atau sebagai dasar hidangan sarapan. Biji rami adalah biji kecil berwarna coklat atau emas yang sangat kaya manfaat, terutama jika digiling. Asam lemak omega-3 tinggi. Biji rami adalah salah satu sumber asam alfa-linolenat nabati terbaik. Omega-3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi peradangan pada otot dan sendi, yang seringkali menyebabkan nyeri dan kekakuan. Ini juga mendukung kesehatan jantung. Serat kaya. Serat larut dan tidak larut, yang mendukung pencernaan yang sehat dan membantu penyerapan nutrisi lain. Lignan, mengandung lignan, senyawa antioksidan yang memiliki sifat estrogenik lemah dan anti-kanker potensial. Cara konsumsi: paling baik dikonsumsi dalam bentuk giling karena biji utuh, sulit dicerna. Taburkan pada oatmeal, yogurt, smoothie, atau tambahkan ke adonan roti atau muffin. Meskipun secara teknis adalah kacang-kacangan, edamame kedelai muda utuh seringkali dimasukkan dalam kategori biji-bijian atau makanan super karena profil nutrisinya yang luar biasa. Protein nabati lengkap. Edamame adalah sumber protein nabati lengkap yang sangat baik, esensial untuk pembangunan dan perbaikan otot. Ini menjadikannya alternatif yang bagus untuk protein hewani, kalsium, dan magnesium. Mengandung kalsium dan magnesium, penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot yang sehat. Folat, kaya folat, vitamin B9, penting untuk kesehatan sel dan saraf. Cara konsumsi: rebus
atau kukus edamame dengan sedikit garam. Lalu nikmati sebagai camilan sehat atau tambahkan ke salad dan hidangan tumisan. Oats, gandum utuh, adalah salah satu biji-bijian sarapan paling populer dan sangat bermanfaat untuk lansia. Beta-glukan, serat larut. Oats kaya akan beta-glukan, serat larut yang membantu menurunkan kolesterol jahat, menstabilkan gula darah, dan meningkatkan rasa kenyang. Gula darah stabil sangat penting untuk mencegah kelelahan otot dan menjaga energi sepanjang hari. Magnesium dan fosfor. Sumber magnesium dan fosfor yang baik. Dua mineral penting untuk kesehatan tulang dan energi. Protein. Menyediakan protein nabati. Yang baik untuk masa otot kara konsumsi, jadikan bubur oatmeal. Untuk sarapan, tambahkan ke smoothie. Atau gunakan dalam resep roti sehat. Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan hasil maksimal dari biji-bijian penguat tulang dan otot ini, ada beberapa tips penting untuk keberhasilan yang perlu Anda perhatikan. 1. Konsumsi rutin dan konsisten. Kunci dari semua manfaat ini adalah konsistensi. Biji-bijian ini bukan obat instan. Anda perlu mengonsumsinya secara rutin setiap hari untuk melihat dan merasakan perbedaannya. Bapak Sutisna juga disiplin dalam hal ini. Targetkan mengonsumsi 2-3 jenis biji-bijian ini setiap hari. Dengan porsi yang moderat. 2. Perhatikan porsi yang tepat. Meskipun biji-bijian ini sehat, mereka juga padat kalori. Kontrol porsi Anda. Contoh takaran aman untuk lansia per porsi. Biji wijen, biji chia, biji rami, 1-2 sendok makan per hari. Biji labu, biji bunga matahari, 1/4 cangkir per hari. Quinoa matang, 1/2 cangkir hingga 1 cangkir per hari sebagai pengganti. Nasi, edamame, 1/2 cangkir hingga 1 cangkir tanpa kulit. Oats, 1/2 cangkir kering. Untuk sarapan. 3. Rendam atau giling untuk penyerapan optimal. Beberapa biji-bijian seperti biji chia dan biji rami sebaiknya direndam atau digiling sebelum. Merendam membantu mengaktifkan nutrisi dan membuatnya lebih mudah dicerna. Menggiling biji rami membantu penyerapan omega 3 dan lignan. 4. Kombinasikan dengan protein lain dan vitamin D. Untuk hasil maksimal dalam penguatan otot, selalu kombinasikan biji-bijian ini dengan sumber protein berkualitas tinggi lainnya. Misalnya telur, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe. Protein adalah bahan bangunan otot. Pastikan asupan vitamin D Anda cukup, baik dari paparan sinar matahari pagi 10-15 menit setiap hari, atau dari makanan yang diperkaya. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang, serta otot. 5. Tetap aktif secara fisik. Nutrisi saja tidak cukup. Gerakan tubuh Anda secara teratur. Olahraga ringan seperti jalan kaki, tai chi, berenang, atau latihan kekuatan ringan sangat penting untuk merangsang pertumbuhan otot dan menjaga kepadatan tulang. Durasi yang aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu. Sesuaikan intensitas dengan kondisi tubuh Anda. Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk program latihan yang tepat. 6. Hidrasi yang cukup. Minum air putih yang cukup sepanjang hari. Hidrasi yang baik penting untuk semua fungsi tubuh, termasuk kinerja otot dan kesehatan sendi. 7. Konsultasi medis jika diperlukan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, misalnya masalah ginjal yang memerlukan pembatasan kalium atau fosfor, gangguan pencernaan parah, atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang dapat berinteraksi, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengintegrasikan biji-bijian ini secara signifikan ke dalam diet Anda. Dengan mengikuti tips ini, Anda akan memaksimalkan potensi biji-bijian ini untuk membangun kembali kekuatan tulang dan otot Anda. Seperti yang dialami Bapak Sutisna, Bapak dan Ibu, kita telah membahas secara mendalam tentang 8 jenis biji-bijian ajaib yang dapat menjadi kunci bagi lansia untuk memiliki tulang dan otot yang kuat kembali setelah usia 65.
Kuncinya adalah konsumsi biji-bijian ini secara rutin dan bijak, serta didukung oleh gaya hidup holistik. Takaran aman untuk biji-bijian. Untuk sebagian besar biji-bijian kecil wijen, chia, rami, takaran aman adalah 1-2 sendok makan per hari. Untuk biji-bijian yang lebih besar, labu, bunga matahari, sekitar 1/4 cangkir per hari. Untuk quinoa atau oats, bisa dikonsumsi sebagai pengganti karbohidrat utama dalam porsi yang disesuaikan. Misalnya 1/2 hingga 1 cangkir quinoa matang atau 1/2 cangkir oats kering. Edamame bisa dikonsumsi 1/2 hingga 1 cangkir sebagai camilan. Variasikan jenis biji-biji yang Anda konsumsi setiap hari untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Gaya hidup holistik yang mendukung. Pola makan seimbang, pastikan diet Anda kaya protein tanpa lemak, sayuran berwarna-warni, buah-buahan, dan lemak sehat. Hidrasi cukup, minum air putih yang cukup sepanjang hari minimal 8 gelas. Olahraga ringan teratur, lakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan Anda. Durasi aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu. Contoh, jalan kaki, tai chi, berenang, atau latihan kekuatan ringan, cukup tidur. Tidur berkualitas sangat penting untuk pemulihan otot dan tulang. Manajemen stres. Stres kronis dapat memengaruhi kesehatan tulang dan otot. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, misalnya masalah ginjal, yang memerlukan pembatasan fosfor atau kalium, atau masalah pencernaan, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Bapak dan Ibu, kita telah membahas kisah inspiratif Bapak Sutisna dan mengungkap rahasia di balik kekuatan tulang dan ototnya di usia 72 tahun, yaitu 8 jenis biji-biji ajaib yang mudah didapat dan sangat bergizi. Kita telah mengupas tuntas masalah umum seperti sarkopenia kehilangan otot dan osteoporosis keropos tulang yang sering menyerang lansia setelah usia 65. Namun, kita belajar bahwa kondisi ini bukanlah takdir yang tak terhindarkan dan bisa dilawan dengan nutrisi yang tepat. Biji wijen, biji chia, biji labu, biji bunga, matahari, quinoa, biji remi, edamame, dan oats adalah pahlawan kita. Mereka kaya akan protein nabati, kalsium, magnesium, seng, fosfor, dan asam lemak omega-3. Nutrisi esensial ini bekerja sinergis untuk membangun kembali massa otot, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi peradangan, dan menjaga energi Anda kuat sepanjang hari. Menerapkan konsumsi biji-bijian ini secara rutin, dalam porsi yang tepat, dan didukung dengan gaya hidup aktif, serta hidrasi yang cukup, adalah investasi terbaik untuk kemandirian dan kualitas hidup Anda di usia senja. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda terinspirasi untuk mulai mengonsumsi biji-bijian ajaib ini dan merasakan sendiri perbedaan pada kekuatan tulang dan otot Anda? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang dapat mempercepat pengeroposan tulang dan kehilangan otot, seperti kurang gerak, mengabaikan asupan protein dan mineral, atau mengandalkan makanan olahan. Mulailah dengan langkah kecil untuk menambahkan biji-bijian ini ke dalam diet Anda secara perlahan namun konsisten. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada moonman, lansia, kerabat, atau siapapun yang ingin memiliki tulang dan otot kuat di usia senja. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, aktif, dan berpengetahuan.